Halo semuanya, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Salam sejahtera buat semuanya, salam kenal buat yang baru mampir. Apa kabar, apa kabar, apa kabar? Buat kalian yang belum tahu apa sih Secangkir Kopi Tarot, Secangkir Kopi Tarot adalah acara dari Katanya Tarot Indonesia yang aku bikin secara bebas lepas santai sambil aku minum kopi di sini. Kelihatan nggak gelasnya ya? Sambil minum kopi sambil baca-baca. Jadi energi yang aku baca adalah energi yang ada pada saat ini yang tertebar di kartu-kartuku dan itulah yang aku baca. Jadi tidak berbasis berlandas mengacu menuju kepada elemen tertentu, zodiak tertentu, apalagi individu tertentu. Ini sangat general, bukan personal reading, ya. Jadi bisa jadi nggak resonate, bisa jadi resonate, bisa jadi nyambung, bisa jadi nggak nyambung sama kalian. Ya, pokoknya jangan dipaksakan, jangan dipaksakan, jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Kalau aku ngomong aku, kamu, aku, kamu, aku, kamu, itu hanya untuk mempermudah, ya. Dan karena ini adalah readingan yang sangat general, jadi bukan hanya melulu mengenai cinta, tetapi situasi dan kondisi juga di tempat dan area lainnya. Bisa jadi usaha, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi keluarga, dan lain sebagainya, termasuk diri pribadi gitu ya. Tetapi ini sangat general, jadi bisa menyangkut apa saja. Silahkan disesuaikan masing-masing ya. Oke, kita lihat ada cerita dan pesan-pesan apa untuk kalian pada saat ini. Oke. Six of Wands. Six of Wands dalam keadaan terbalik. Sesuatu yang diinginkan tidak dapat diwujudkan, gitu loh, rasanya seperti itu. Satu hal yang diusahakan, diupayakan, ini menemui satu kesulitan atau hambatan ataupun masalah yang membuat kamu mungkin melihat kok kayaknya gue nggak bisa ya ke situ, kayaknya gue kok nggak bisa ya mewujudkan itu, kok kayaknya gue kok ya, hal-hal seperti itu ya. Dan buat beberapa dari kalian mungkin merasa ini masih kehilangan balance ya, mungkin ada ketidakseimbangan juga di dalam pikiran kalian, di dalam perasaan kalian, ataupun di dalam hal-hal lain di dalam hidup kalian, juga di dalam diri. Buat beberapa dari kamu di sini aku melihat mungkin kayak kamu merasa bahwa diri kamu, buat beberapa dari kamu ngerasa nggak diperhatiin, kamu mungkin ngerasa orang yang kamu dealing ataupun orang sekitar kamu kok nggak nganggep kamu, atau kamu berasa kayak orang lain tuh, kayak kamu berasa invisible gitu loh, orang nggak memperhatikan, nggak mempedulikan, hal-hal seperti itu. Jadi kerasa kayak diignore. Eight of Swords dalam keadaan tegap. Kamu ngerasa ketrap. Ini adalah situasi dan kondisi di mana kamu merasa diri kamu terjebak akan satu situasi dan kondisi, dan kamu ngerasa kayak gue nggak bisa kemana-mana, kok kayaknya gue nggak bisa lepas, kok kayaknya gue nggak bisa. Padahal kalau kamu perhatiin di sini ya, orang ini terjebak di tengah-tengah, di belakangnya masih ada jalan, di sela-sela dari pedang-pedang ini ada celah yang bisa dia pakai untuk jalan keluar gitu. Tetapi karena dia tidak melihat, karena dia masih tertutup matanya, dia jadi nggak bisa ngelihat jalan keluar ini. Ada satu situasi dan kondisi yang membuat kalian terperangkap,
terperangkap akan satu situasi yang kalian belum ataupun belum bisa ataupun belum mau. Kadang-kadang di dalam situasi seperti itu ya, kalau kita masih menginginkan, gue pasti pengen di situ, gue masih mau itu, gue masih ngerasa nyaman di situ, gue ngerasa takut untuk keluar dari sini, gue ngerasa khawatir nantinya bagaimana, gimana nanti menghadapi perubahan, gimana masa gue start over lagi, mulai lagi dari awal. Hal itu bisa membuat diri kamu terkepung oleh pedang-pedang ini. Pedang-pedang ini ya kekhawatiran, ketakutan, ketidakpercayaan diri, ketidakmauan melihat kenyataan, ya, ataupun masih berpegang akan sesuatu yang membuat kamu terlalu nyaman, walaupun kamu dalam keadaan yang seperti ini, terjerat, gitu ya, terperangkap. Dan kadang-kadang kita membiarkan diri kita karena kita udah terlalu nyaman, karena juga punya ekspektasi, ya. Kadang-kadang kalau kita sudah punya terlalu banyak harapan, ekspektasi, kita kadang-kadang membiarkan diri kita walaupun kita ada di dalam satu situasi yang sudah tidak sehat, yang sudah sangat merugikan, yang sudah sangat menyakitkan, yang membuat kita nggak berkembang lagi. Tapi karena kita sudah terlalu nyaman, membuat kita banyak mentolerir situasi-situasi. Apalagi buat kalian yang ngerasa, aduh gila ya, gue tuh gak dipeduliin. Kadang-kadang gue ngerasa invisible di dalam hubungan gue. Gak dipeduliin, dia kayak gak peduli. Apa sih keadaan gue, apa sih perasaan gue, apa sih mau gue. Dia hanya mikirin dirinya sendiri. Sedangkan gue ngerasa ditelantarin, ngerasa diabaikan, gak dipeduliin. Tapi gimana dong? Gue gak yakin gue bisa ada di sini. Gue gak yakin gue mampu, gue siap, gue harus mulai lagi, kenalan lagi sama orang baru. Nanti begitu lagi. Sehingga walaupun terjerat, orang ini masih terus mencoba. 9 of Wands, ya ini kurang lebih 11-12. 9 of Wands, struggling. Kamu udah ngeliat tuh, batang-batang di belakang kamu itu adalah batang-batang yang ya perjuangan kamu, pengorbanan kamu, masalah-masalah yang terjadi, kesulitan yang terjadi, hambatan-hambatan yang sebenarnya mungkin itu adalah sign-sign yang membuat kamu yakin kamu masih mau di sini. Jadi ini kayak masih bertahan, berupaya, berusaha di dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan dan penuh hambatan dan dengan penuh masalah. Tapi orang ini masih kekeh. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu lagi struggle. Struggle tuh berusaha bertahan di dalam satu situasi yang sulit. Dan mungkin buat beberapa dari kamu sudah berupaya, cuman kamu kayak masih buat beberapa dari kamu mungkin kamu bukan menaruh diri kamu, tetapi kamu terperangkap di dalam satu situasi yang memang sulit. Situasi ekonomi, ya, situasi mungkin dalam keluarga, mungkin dalam hubungan dan lain sebagainya. Kamu terjebak di situ. Dan kayak kamu tuh ngerasa, aku gak punya option lain, aku gak punya pilihan lain. Aku gak bisa lihat jalan keluarnya. Aku gak bisa lihat solusinya, aku gak dapet solusinya, aku gak dapet jalan keluarnya. Tetapi bisa jadi apa yang kamu pikirkan, kamu hanya fokus dengan apa yang kamu inginkan.
Kadang-kadang kita salah menaruh fokus kita, kadang-kadang kita terlalu menyempitkan pikiran kita akan satu hal yang memang kitanya pengen ke situ gitu ya. Tetapi bisa jadi sebenarnya ada hal-hal lain yang mungkin mempunyai satu chance ataupun mempunyai satu jalan untuk kamu keluar dari situasi ini, cuman karena kamu pengennya misalnya ke kiri, padahal sebenarnya ada jalan di sini di kanan ya, yang sebenarnya kalau kamu agak muter, kamu bisa nanti ke situ gitu loh. Perumpamaannya seperti itu. Cuman dikarenakan kamu sibuk ataupun kamu memfokuskan diri kamu ngelihat ya ke kiri, ke kiri, ke kiri, sehingga kamu nggak ngelihat jalan yang di sini. Itu sering terjadi loh. Di saat kita misalnya lagi punya masalah gitu ya, dan kita fokusnya ke masalah itu. Yang pastinya saat kamu fokus dengan masalah yang kamu hadapin, akan sulit buat kamu untuk melihat solusi atau jalan keluarnya. Karena apa? Yang kamu lihat masalah itu. Ataupun mungkin buat beberapa dari orang, masalah itu karena salahnya dia, karena waktu itu gini, gua sih begitu, ini sih begini, ini nih, coba kalau misalnya, kan gak akan bawa kamu kemana-mana. Tapi kalau misalnya kamu, oke, gue punya masalah, misalnya A, gimana caranya untuk membawa gue keluar dari A ke jalan keluar ini? Baru kamu akan melihat kemungkinan-kemungkinan, jalan-jalan yang mungkin bisa membuat kamu keluar dari masalah ini. Tapi kalau kamu nguprek aja di dalam masalah ini, gak akan membawa kamu kemana-mana gitu ya. Ataupun kamu di dalam satu situasi, tapi kita punya ego, punya yang tadi aku bilang, ekspektasi yang dikendalikan oleh ego kita, sehingga yang kita pengen itu adalah itu gitu ya. Padahal bisa jadi itu sudah sangat tidak, itu membuat kita kayak kehilangan kebebasan, kita gak kemana-mana, kita terjebak dalam, ya kalau kamu ngelihat ini kan kurang lebih bisa tahu apa sih yang membuat kamu, bagaimana kartu ini membuat kamu merasa kejebak. Gue gak bisa kemana-mana, gue gak bisa bergerak karena gue takut di sekeliling gue ada banyak pedang-pedang yang akan menyakiti gue. Padahal sebenarnya kalau yang tadi aku bilang, kamu kalau misalnya ngelihat dari arah kamu, kenapa sih gak kamu buka aja itu, tutup mata kamu supaya kamu bisa nyelip dari sini dan kamu bisa bebasin diri kamu dan kamu bisa ngelepasin tali itu gitu kan. Tapi selama kamu berusaha kayak bertahan gitu ya, bertahan di dalam keadaan ini, ya kamunya gak akan kemana-mana gitu. Five of Wands, ya kan? Yang aku bilang tadi, ini adalah cara kamu untuk bisa bertahan, cara kamu untuk bisa tetap ada di dalam situasi ini walau sudah sangat menyakitkan. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu suka dengan seseorang dan kamu ingin bersama dengan seseorang, tapi mungkin orang itu tidak mempedulikan kamu. Orang itu mungkin tidak mempunyai perasaan yang sama lagi. Ataupun bisa jadi ini kayak buat beberapa dari kamu bisa jadi friendzone ya, bisa jadi status yang tidak jelas, bisa jadi mungkin sudah ada dalam berhubungan tapi tidak seimbang lagi, tidak ada mutual feeling gitu loh, perasaan yang sama. Karena ini kalau yang aku lihat, ya kamu banyak merasa, buat kamu ini tuh kayak orang yang merasa tidak mendapatkan hal yang dia, yang tadi aku bilang gak balance.
Apa yang dia kasih kayak bukan berjalan sebelah, nggak berjalan seiringan tapi berjalan satu arah gitu loh. Dalam hubungan bisa jadi, mungkin buat beberapa dari kamu yang sudah berhubungan ataupun dalam satu komitmen, kamu mungkin merasa yang merhatiin gue, yang sayang sama dia gue, yang ngurusin dia gue, yang mau bertahan di sini gue, yang pengen hubungan ini bisa berjalan terus walaupun udah banyak masalah gue. Ini kalau kamu lihat ini hal yang penuh dengan masalah gitu loh, situasi yang penuh dengan masalah, ataupun ini adalah mungkin di tempat kerja kamu. Nggak pernah dihargain. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu banyak ngalahin diri kamu. Kamu banyak berusaha mengerti, memahami, bertoleransi, menerima. Karena kamu kamu merasa bahwa hal yang kamu lakukan adalah wujud dari kepedulian kamu kepada orang yang dealing dengan kamu. Tetapi mungkin keinginan kamu untuk mengontrol situasi ini supaya berjalan dengan apa yang kamu inginkan, termasuk juga dengan orang itu, orang yang dealing dengan kamu. Aku pengen dia baik, aku pengen dia ini, aku pengen ini. Setiap manusia punya tanggung jawab akan dirinya masing-masing. Dan mungkin keinginan untuk apa yang terbaik buat dia, apa yang terbaik, dan kamu merasa bahwa kalau itu adalah tanggung jawab kamu. Gitu loh, rasanya tuh seperti itu. Dan akhirnya ya kamunya banyak nerima, nelen. Walaupun susah, walaupun sulit, walaupun pusing gitu ya. Masalah terus. Dalam hubungan, nggak ada hubungan yang mulus. Namanya juga kita kepalanya ada dua. Satu maunya apa. Tapi orang yang memang mau berkomitmen, orang yang memang mempunyai cita-cita, keinginan, visi misi yang sama gitu ya, baik di dalam apapun, hubungan juga masing-masing gitu ya. Tapi kalau pengen akan satu tujuan gitu ya, dan dua-duanya mau saling. Nah, kalau aku lihat di sini ini tidak ada saling. Gitu loh. Nggak ada saling. Makanya banyak masalah. Karena mungkin yang satunya tidak menunjukkan usahanya, nggak menunjukkan upayanya. Mungkin juga nggak mau kerja sama kamu. Tapi mungkin kamunya masih pengen. Kamu fokus, kamu lakukan segala cara supaya gimana caranya ini bisa berjalan. Cuman mungkin buat beberapa dari kamu, spesifik sekali, kamu belum siap meninggalkan ini. Karena apa? Mungkin buat beberapa dari kamu ada masalah dengan anak, ataupun ini gue mikirin anak, gue nggak pengen supaya keluarga ini sampai pecah, karena gue pengen pokoknya mikirin anak, mikirin pernikahan, mikirin keluarga. Atau buat beberapa dari kamu sedang hamil, tapi kamu ngelihat orang dan kamu ngerasa ketrap. Karena apa? Ya mungkin orang itu punya satu kebutuhan dan keinginan, dan kamu kasih gitu loh. Cuma mungkin kamu nggak ngelihat sign-sign yang membuat, yang mestinya bisa bikin kamu lihat itu. Dan mungkin di saat kamu ini spesifik, mungkin satu orang, kamu udah kasih segalanya, dan terjadilah sesuatu yang tadi aku bilang, dia mungkin gak mau tanggung jawab buat sebagian dari kamu. Spesifik sekali. Bahkan mungkin aku harapin jangan sampai ada gitu ya.
Knight of Pentacles. Iya, kalau aku melihat di sini buat beberapa dari kamu, kemungkinan buat kamu ya ini yang masih kamu pertahankan. Kamu masih berusaha bertahan dan berharap waktu akan menjawab. Justice Card, udah nggak ada kejujuran di dalam situasi ini. Yang tadi aku bilang, nggak ada keadilan, nggak ada keseimbangan. Kamu ngerasa diperlakukan dengan sangat tidak adil. Orang yang dealing dengan kamu banyak berbohong sama kamu, memperlakukan kamu tidak adil. Ini kayak sebelah gitu loh. Sebelah diuntungin, sebelahnya dirugiin. Dan yang diuntungin dia kayak nggak mau ambil bagian, nggak mau berkontribusi, nggak mau ikut peran serta gitu ya. Ini bisa terjadi juga di dalam pekerjaan loh, buat kamu ya, buat beberapa dari kamu. Mungkin kamu ada tim ataupun kamu berbisnis dengan orang dan kamu ngelihat ada sesuatu yang nggak beres di dalam pekerjaan kamu, mungkin di perusahaan ataupun ini dalam rekan kerja kamu berbisnis, kamu ngelihat adanya ketidakseimbangan, kamu adanya lihat ketidakadilan, tetapi mungkin kamu udah invest, kamu udah taruh banyak hal di situ, kamu sudah menjalani ini mungkin, dan banyak hal yang bikin kamu tuh harus struggle gitu, kamu harus berjuang. Ini banyak masalah-masalah di sini. Knight of Cup. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat ini ya orang yang dealing dengan kamu melihat ya mereka udah kayak nggak punya perasaan gitu ya, tidak punya perasaan terhadap kamu. Kamu ngerasa bahwa kamu udah ngasih dia dan bertahan untuk dia, tetapi kayak kok dia kayak nggak punya perasaan itu ya sama gue, kok dia kayak nggak mikirin gue, dia kok kayaknya nggak peduli sama gue. Padahal mungkin dia tebar-tebarin itu perhatian dan kebaikan dan dia nice sama semua orang. Tapi kok sama kamu dia kayak memperlihatkan kayak dia tuh dingin gitu loh, rasanya seperti itu. Dan buat beberapa dari kamu, ya kamu ngerasa semakin hari, walaupun kamu bertahan, ini perwujudannya gitu, secara fisik kamu bertahan. Tetapi apa? Tapi kamu capek. Capek untuk terus fight di dalam situasi ini, kondisi ini. Gue udah capek. Gue capek untuk berjuang, gue capek berjuang sendiri, gue capek berjuang sendiri, berusaha sendiri. Gue capek untuk tolerir dia, gue capek untuk terus berkompromi, gue capek untuk selalu berkorban, gue capek untuk selalu nerima perlakuan-perlakuan dia sama gue. Capek. Gue udah capek untuk berjuang. The Full card dalam keadaan terbalik, in reverse ya. Nih, the bottom of the deck-nya. Kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu, tadi aku udah ngomong deh dari awal. Buat beberapa dari kamu mungkin hanya merasa takut atau khawatir akan adanya satu perubahan di saat kamu harus memulai sesuatu yang baru, dengan situasi yang baru, ataupun dengan orang baru, atau pekerjaan baru, atau bisnis baru gitu. Tapi kamu di sini
udah kayak habis-habisan gitu loh. Kamu udah kayak, tuh kan? Kehilangan tenaga, kehilangan energi, kehabisan energi, udah nggak ada selera, udah capek. Ini udah capek. Gue capek dibohongin mulu, gue capek untuk diperlakukan gak adil mulu. Kamu berhubungan dengan orang yang emosional tidak stabil. Orang yang misalnya pun kalau datang, dia nggak akan datang untuk tinggal. Dia datang kalau memang perasaannya lagi pengen. Sedangkan apa yang kamu pengen kan orang yang pasti. Nih. Energinya Knight of Pentacles ini adalah energi orang yang pelan-pelan tapi pasti, perlahan tapi pasti. Dia nggak mau janji-janji, dia nggak mau mengambil satu hal yang impulsif, terburu-buru, tergesa-gesa. Dia nggak mau. Dia pengen, dia itu orang yang cari aman gitu loh. Tipikal orang yang cari aman. Tipikal orang yang berpikir maju ke depan. Tipikal orang yang perencanaan gitu loh, perencana akan masa depan. Gue pengen ya stabil, aman, steady. Walaupun mungkin langkahnya dia dengan langkah orang yang ini itu berbeda. Karena apa? Yang ini lebih ngikutin emosi. Wah, ada perasaan gue ini, gue ngelakuin ini berdasarkan apa yang gue rasain dan dia ngikutin apa yang dia rasain gitu ya. Tapi orang ini nggak pengen. Walaupun dia misalnya, oh iya ya, gue suka. Tapi untuk ngerasa kesana, aman nggak? Aman buat gue, aman buat orang-orang sekitar gue, aman buat orang yang dealing sama gue? Pasti tidak. Tapi kalau dia sudah berjalan, gitu ya, dia jalan, dia bisa komit dengan apa yang dia janjikan, dia akan stay di situ, dia akan berjalan di situ dan dia punya komitmen yang kuat. Sedangkan orang yang dealing dengan dia adalah orang yang Senin Kemis gitu. Mending puasa Senin Kemis. Ini enggak, perasaannya Senin Kemis. Tergantung angin laut mana yang menerpa dirinya gitu loh. Nah dia kalau misalnya dealing dengan orang yang kayak gini, yang pastinya dia nggak akan mau maju. Dia dengan ya fokus terus gitu loh. Nih, dia itu energi yang solid. Emang lelet, kamu nggak akan bisa. Kamu gini nih, kalau kamu berhadapan dengan orang ini tidak akan mau diburu-buru. Kamu tidak bisa mengharapkan dia akan memutuskan sesuatu terburu-buru, itu tidak akan. Nggak bisa gitu loh. Dia butuh waktu. Dia bisa harus percaya banget. Di sini kalau aku lihat ada 4 of Wands ya. Ada hal-hal yang bikin mungkin kamu ngerasa iya ini masalah ketidakseimbangan, ketidakbalansan. Buat beberapa dari kamu ketidakharmonisan di dalam situasi kondisi kamu pada saat ini. Ya, banyak masalah. Ini lagi banyak masalah. Tapi kamunya masih struggling. Kamu masih berusaha. Nih kayak cewek ini. Ayo, apalagi? Bring it on. Kamu masih begitu. Tapi mungkin di satu titik kamu akan merasa bahwa gak ada lagi yang bisa gue lakuin. Sampai kamu akhirnya capek. Kamu akan berjuang sampai akhirnya kamu capek. Dan mungkin pada saat itu kamu mikir, kenapa gak dari dulu-dulu ya? Gue udahan. Gue udah buang-buang waktu. Mendingan gue fokus aja. Gue cari duit. Gue fokus di kerjaan gue. Kenapa? Dikarenakan ketidakjujuran, hal-hal yang mereka lakukan yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan ataupun ketidakadilan di dalam hubungan ini ataupun di dalam situasi ini semua menyebabkan ketidakharmonisan.
Dan kamu lagi nyari cara. Tapi di sini kalau aku lihat ini hampir sama energi yang aku rasain dengan si Nine of Wands ini. Kamu sedang berusaha mewujudkan, menciptakan sesuatu. Bisa jadi ya ini situasi yang kamu inginkan untuk berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu, tujuan kamu. Kamu lagi berusaha kayak all out gitu loh. Apa sih yang gue bisa lakuin? Apalagi. Sampai kamu siap untuk mengambil satu sikap, satu keputusan, memutuskan dirimu dengan situasi ini. Memutuskan bagaimana kamu bersikap menghadapi ketidakadilan dan ketidakseimbangan ini. Dan jangan membiarkan perasaan kamu mengelabuhi pikiran-pikiran kamu, gitu loh. Karena buat beberapa dari kamu, mungkin dengan ngerasain ketidakseimbangan dan ketidakadilan ini, kamu itu banyak pengaruh gitu loh dalam perasaan-perasaan kamu. Dan kadang-kadang mungkin kamu bisa punya indikasi untuk bisa kelepasan kontrol dikarenakan perasaan-perasaan kamu gitu. Mungkin jadi ngamuk, mungkin jadi segala macam gitu ya. Ya kayak kehabisan tenaga kamu itu. Yuk. Ace of Pentacles. Ya, lagi di sini ya, di sini ini kamu ini bisa kamu ataupun orang yang dealing dengan kamu. Ataupun ini ya masih seperti kamu yang tadi aku bilang. Masih belum mau melepaskan. Tapi mungkin ada hal-hal yang kamu mungkin kurang peka lihatnya. Karena apa? Kadang-kadang ego kita nutupin itu gitu ya. Nutupin itu karena itu yang kita pengen, Mungkin kadang-kadang kata hati kita ataupun kadang-kadang kita nggak bisa ataupun nggak mengizinkan diri kita untuk punya waktu, punya ruang untuk bisa dengerin, untuk bisa kontemplasi, untuk bisa merenung. Bener gak sih gue mempertahankan situasi dan kondisi ini? Bener gak sih gue berjuang mati-matian? Worth it gak sih? Gitu loh, pantas gak sih untuk gue perjuangkan? Pantas gak sih untuk gue tetap ada di sini? Pantas gak sih untuk gue tetap berkeras? Ngasih segala macam untuk fight. Dan kamu kalau yang aku lihat ya di sini, ya buat beberapa dari kamu, ini spesifik sekali juga. Mungkin kamu orang ini bisa jadi punya satu kebutuhan di dalam materi ataupun di dalam masalah apa aja sih sebenarnya. Cuman di sini aku lihat ada pesan evaluasi kembali apakah yang kamu berikan, apakah yang kamu korbankan itu sesuai, itu worth it, itu pantas dilakukan. Apakah orang yang kamu berikan ini menghargai setidaknya gitu ya, menghargai apa yang telah kamu kasih sama mereka gitu. Karena kalau yang aku lihat di sini ini bisa jadi kamu mungkin merasa bahwa dalam perasaan mungkin mereka udah gak punya apa-apa, tetapi ada hal yang mereka butuhkan gitu loh dalam situasi ini atau bersama dengan kamu gitu. Makanya mereka kayak gak mau berusaha mempertahankan berusaha supaya bikin ini gak buyar ya, karena kita punya the death card in reverse.
mencari jalan, atau ini kamu. Tetapi ada sesuatu yang mereka butuhkan. Nah, berhati-hatilah dengan apa yang kamu korbankan, apa yang kamu kasih ke mereka. Kalau nggak mau terus-terusan dipergunain. Karena buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat dengan adanya si kartu ini, kamu ngerasa ada sesuatu yang nggak dia ungkapin dengan jujur. Dan kamu mungkin ngerasa apa yang kamu berikan dengan apa yang mereka kontribusikan juga tidak seimbang. Dan kamu capek. Di sini kalau aku lihat kamu capek, kamu mulai apa ya? Mulai kering gitu loh. Rasanya mulai kering. Buat beberapa dari kamu tuh kayak, kalau aku lihat di sini tuh kayak kamu dijanjikan sesuatu oleh seseorang. Ataupun kamu merasa bahwa situasinya menjanjikan. Tapi kamu untuk mewujudkan si hubungan ini tuh kayaknya complicated banget. Orangnya mungkin yang tadi aku bilang, lama, mikirnya lama, jalannya lama, ataupun mungkin kamu ngelihat orang ini nggak kemana-mana. Orang ini tuh nggak maju-maju, orang ini tuh nggak ada nggak maju-maju lah gitu. Dan kamu ngeliat ini sebenarnya orang ini tuh mau apa enggak sih? Pengen enggak sih sama gue? Gitu. Begitu. Tapi kalau aku lihat ini adalah message-nya. Dari semua kartu yang aku lihat ini adalah message-nya. Buka mata kamu. Kadang-kadang yang membuat kita terikat, yang membuat kita rasanya tidak melihat, itu jangan cuma ngelihat orang lain. Kadang-kadang kitanya sendiri, hal-hal dalam diri kita sendiri yang sering bikin kita terperangkap. Oh enggak, abis dia janjiin sama gue begini, dia janjiin sama gue begitu, dia bikin gue ini dan dia bikin gue enggak. Itu keinginan kamu yang jadi pisau-pisau ataupun pedang-pedang ini yang mengikat kamu, yang menutup mata kamu gitu. Kalau kamu mau lihat, kalau kamu mau bebas, kalau kamu mau melepaskan diri, buka mata ya, dan mulai melakukan sesuatu. Bukan cuma mikirin, bukan cuma terperangkap di dalam pikiran-pikiran kamu. Mulai mencari ataupun mengambil langkah untuk ke jalan yang lebih baik ataupun untuk mencari solusi gitu. Oke. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir ke sini dan sudah melihat video ini. Mudah-mudahan ada hal yang bisa jadi manfaat ataupun menjadi sesuatu yang berguna. Kalau tidak ada, ya dijadikan hiburan saja. Terima kasih ya udah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.